Gimana? Itu berarti di sana berapa lama sih diliburkan? Gua nggak kuliah di rumah sih online. Lalu udah hampir sebulan bukan sih? Sama kan ya, kurang lebih. Iya ya, kurang lebih ya sebulan. Gua udah hampir berapa ya? Gue Tapi lu ya masih kita ada tuh duluan gue masih ada duluan kuliah gue gak? duluan gue. Hmm, beberapa pelajaran ada, cuman ya udah ngumpul-ngumpul tugas aja, nggak ada yang bener-bener kegiatan belajar mengajar, nggak ada sampai 28 baru start lagi. Serius nggak ada? Anjir. Enggak, paling ngumpul-ngumpul tugas segala macam. Tapi itu Hmm. karena gue faktor udah mahasiswa tingkat akhir, Hmm. ini aja ngumpul-ngumpul tugas kelompok, nggak ada yang individual nggak. Kalau di Jakarta sih masih ada Jan, tapi dia lewat Zoom kayak gini. Jadi Berarti durasinya ada maksimum ya dong? iya ya, Berapa, tadinya satu sih jam? nggak, iya 1 jam. Tadinya sih nggak ada nih. Maksudnya tadinya tuh Hmm. kayak lu sejam udah diperingatin, tapi masih tetap berjalan. Cuman kalau sekarang di cut, kalau Putus. iya diputus. Kayaknya dari Tapi Zoom. dengar-dengar ini bukannya ini nggak safety nih? Iya emang nggak safety. Cuman gimana ya? Kita Iya pakai sih. sosmed pun juga belum tentu kan. Iya, benar. Terus lu gimana di Malaysia? Corona tuh. Ya, di sini sih ya udah bener-bener dari sejak lockdown bener-bener nggak bisa kemana-mana tuh sekitar 2 mingguan lah ya. Ya. 3 minggu lah, 3 minggu. Minggu pertama dong masih bisa kemana-mana. Setelahnya tuh sama sekali udah nggak bisa keluar, aktivitas segala macam dibatasi, bahkan keluar aja tuh minimal enggak 1 orang dong, kalau nggak lebih dari itu kena denda atau enggak penjara 3 bulan apa nggak salah. Tapi itu Ya seketat itu sih. tegas. Kenapa? Tegas gak? Oh, tegas. Terus sebenarnya sih kalau gitu-gitu sebenarnya tergantung masyarakat ya kalau menurut gue. Mhm. Ya kalau gue lihat sih ya bagus-bagus aja sih. Maksudnya taat lah. Gue nggak tahu tuh Oh, kalau di Indonesia tuh kalau di Indo ya taat itu masih rame enggak. anjir, sumpah. Kita di Masih banyak keluyuran gitu. iya, kita menerapkan sistem PSBB ya namanya ya. Hmm? Apa namanya? PSBB tuh anjir gue lupa. Pokoknya apa sih namanya tuh kayak stop bersosialisasi terus Yang berskala besar. iya ya Gue berskala nggak besar. ngerti sih definisinya bedanya apa tuh sama apa namanya lockdown. Kenapa harus menggunakan Sama. bahasa lain? Sebenarnya sama Jan, cuman mereka nggak mau, pemerintah sini nggak mau untuk bilang itu lockdown karena menurut mereka lockdown itu adalah sesuatu yang Ada duit. sangat apa ya, yang sangat sulit diterima oleh masyarakat. Yang pertama Hmm. dari apa ya, mungkin dari sektor bantuan-bantuan kali ya. Jadi ketika lockdown itu kan otomatis negara harus membantu rakyatnya untuk mencari makan. Nah, akhirnya Iya, setuju. akhirnya diputuskanlah namanya PSBB. Jadi ada 8 sektor yang masih boleh bekerja. Kayak sektor makanan, eh, apa sih namanya itu kayak jasa ekspedisi. Ya pokoknya kayak gitulah. Pasti lu udah baca sih. Tapi sejauh ini sebenarnya sih gue udah lama juga sih nggak ngikutin perkembangan corona. Beberapa minggu di awal dong gue ngikutin banget tuh Hmm, kegiatan-kegiatan itu. ya, yeah. Cuma pertanyaannya emang pemerintah udah ngebantu apa aja tuh kalau dari segi apapun lah, misalkan kayak lu bilang ngebantuin masalah ekonomi kah atau sumbangan-sumbangan kah? Mhm. Sejauh ini udah gimana tuh? Gue nggak ngikutin banget sih sebenarnya. Sejauh ini yang gue lihat di Jakarta untuk Pemprov DKI ya, dia beneran kok Hmm. nyebarin kayak sembako gitu ya. Cuman sembakonya itu kita disuruh makan nasi, lauknya mie gitu. Cuman itu sesuatu yang Standar lah, standar ya lah, standar sesuatu lah, yang normal. standar. Terus
kayak apa lagi ya? Sama uang sih 350 per minggu. Cuman itu Per ada minggu. per minggu. Jadi kayak Per minggu ada jadwal pengirimannya gitu. berarti sebulan bisa tembus 1,2. Mm-mm. Apa enggak juga? Pasti dapat tuh ya, pasti dapat. Pasti dapat. Tapi Atau mungkin ada kriteria ada kriterianya atau kriterianya. gimana? Ada kriterianya. Kriterianya itu untuk yang miskin dan rentan miskin. Kalau rentan miskin tuh kayak misalnya Tapi itu enggak sulit kan untuk bisa ngedapetin enggak sih, kayaknya 3,5 itu gitu. tercantum di kakak kayak gitu. Jadi RT-nya tuh kayak mintain kakak. Cuman gue nggak termasuk, nggak tahu juga sih. Karena gue dapat beberapa informasi kayak katanya nggak dapat bantuan, fake news segala macam. Ada kok. Tadi malam tadi apa gue cek di Jakarta apa kalau nggak salah dapat sumbangan berupa kotak itu box isinya beras segala macam. Terus dipertanyakan mana nih nomor 1.000? Dia bilang gitu, emang nggak ada nomor 1.000-nya nih total belanjaan. Ya nggak tahu juga sih. Kurang bersyukur. Ya mungkin. Cuman banyak juga kok yang nerima uang dan sembako itu. Kayak gitu. Jadi mungkin itu juga jadi pro kontra lah. Tapi ngurusin 1,2 juta masyarakat di Jakarta juga nggak gampang ya. Jadi menurut gue pasti bakalan. Tapi bukannya dari pertama seinget gue tuh pertama gue tuh balik lagi dari Jakarta kemarin tanggal sekitar 10 Februari kalau nggak salah. 10 Februari gue ke Malaysia dan beberapa minggu setelah itu kan sebenarnya virus sudah ada tapi nggak di Indonesia belum masuk tuh. Di Malaysia tuh baru masuk sekitar di bawah 5 lah, di bawah 5 sih baru nggak yang sekarang kayak pandemi di mana-mana. Tapi kan pertama kali seingat gue Anies Baswedan itu udah apa ya, bukannya udah mendeklarasikan udah untuk ini kan untuk apa istilahnya memperingati lah. Cuman yang pertama kali setahu gue yang gue tahu itu Transjakarta yang di Transjakarta di yang pada akhirnya pada ngantri. Iya. Ngantri kan. Itu bulan Maret. Maret. Iya, itu pokoknya baru lah. Di Malaysia pun baru bener-bener ini Maret, akhir Maret lah. Iya makanya. Biasa aja maksudnya nggak yang sehektik ini gitu. Semua kan sekarang kayaknya heboh di mana-mana. Parah. Bahkan gue aja gak tahu nih gue balik kapan. Gue nanti ya nggak masalah sih sebenarnya kan karena gue juga lagi nyusun segala macam terus. Bulan-bulan Juli ini ada semester pendek. Jadi emang kalau ngikutin timeline gue sih emang gue belum bisa balik. Baru bisa kemungkinan Juli Agustus lah baru bisa balik. Ya rezekinya gimana dong. Kesibukan gimana Ki sekarang Ki? Gua nggak ngapa-ngapain sih ya di rumah aja. Cuman paling kuliah online terus. Kuliah online tuh bener-bener tatap-tatapan kayak gini gitu. Iya lewat Zoom. Oh iya. Iya. Kan ini juga bisa nge-share kayak nge-share PowerPoint kayak gitu-gitu sih. Oh, yang nge-share screen gitu ya. Bisa share screen. Terus Jakarta. Iya bingung sih pemerintah Indonesia kenapa kayak gitu ya. Jadi gue pun pas nonton podcastnya Deddy Kobuzer ya, gue kaget kayak di situ kan ada Anies tuh ya. Nah Pak Anies nih bilang kita itu udah ibaratnya udah mempelajari tentang pencegahan virus-virus ini gitu. Dia udah rapat katanya sih sama intelijen, sama imigrasi dan lain-lain gitu. Dari Januari, lu bayangin dari Januari. Wuhan kan 2019 akhir kan? Desember 2019. Nah, dia udah mempelajari karena Anies nih kayak menurut gue ya cepet tanggap lah gitu. Cuman Cuman pas diutarain lah ya ke publik ya pemerintah pusat apa ya kayak apa ya kayak nggak bener lah Anies gitu. Seolah-olah kayak gitu ya. Cuman
Itu sih menurut gue ya. Cuman gue nggak tahu lah. Apa mungkin emang pengen, katanya sih pengen bekerja diem-diem gitu. Tapi kan udah, cuman kan ya salah, nggak bisa kayak gitu. Terus, banyak blunder juga sih yang dilakuin setahu gue. Dan Banyak blunder. Terus kalau menurut gue pribadi pun itu pun gue faktor nggak siap sih. Faktor nggak siap mental. Jadi pas udah dapet informasi itu seakan-akan nggak mungkin. Kan pertama kali gue inget banget berita pertama kali yang gue dapetin kebal kalau nggak inget parah. udah gue. Dan ada salah satu menteri juga bilang katanya kita kuat karena kita makan nasi kucing. What the fuck, gue bilang. Iya. Iya, akhirnya dia juga kena anjir. Tapi dia udah sembuh sih sekarang katanya. Ya udahlah, gue bilang bagus lah kalau kayak gitu, jadi bisa mulai kerja lagi. Terus banyak sih banyak juga sih yang viral-viral lah di Jakarta ya, kayak ojol. Kemarin kan baru kasus ojol tuh. Yang kasus apa? Jadi ojol tuh jadi kita sebagai masyarakat banyak yang mempedulikan ojol. Cuman lama-lama nih ojol kayak ngelunjak gitu, Jan. Maksudnya dia mau bikin rencana untuk ya ibaratnya rusuh lah ya. Dari pihak ojol. Dari driver. Salah satu faktornya? Ya karena orderan katanya nggak ada anyep dan segala macam. Terus nggak ada perputaran uang. Terus nggak boleh narik gitu. Padahal di sektor yang lain pun juga kalau dia ngelihat sisi lain lagi bermasalah juga gitu. Jadi gue ngelihatnya nggak cuman dari apa ya, maksud dari segi ojol semua pun, baik itu yang kelas atas, menengah atau ke bawah, sama aja sih. Iya. Maksudnya sekarang emang lagi ya harus emang stay at home segala macam. Ada banyak faktor yang pastinya bakalan terjadi. Salah satunya mungkin kehilangan lapangan kerjaan segala macam, dan itu nggak cuma dirasain oleh orang-orang yang berada di kasta, bisa dibilang kasta yang bawah, nggak juga, yang atas pun gue yakin dengan yang sehari-hari mereka mengeluarkan kemampuan dia seberapa banyak tapi dia nggak dapet, sehingga dia bisa merasakan hal yang sama. Jadi apa ya, gue tahu pertama kali kan emang kayaknya kita nge-support banget tuh, tapi pada akhirnya yang lu bilang ngedumel segala macem, ya baik lagi sih, semua kasta tuh mengalami hal yang sama pasti. Ya makanya jadi gimana, gue juga bingung sih sebenarnya gitu. Ya, pokoknya yang lagi viral kayak gitu mau rusuh. Terus bingung, ada lagi bingung sih gue. Ada lagi gimana? Aneh tahu viral-viralnya tuh kayak anarko tuh, sebagai kelompok yang bilang katanya anarkisme itu muncul tiba-tiba dan membuat keonaran. Padahal yang kita ketahui anarkisme itu bukan seperti itu. Tapi yang ditangkap malah orang yang pengen bikin onar. Jadi ya diketawain lah sama sekarang mau omongannya rakyat Twitter lah ya. Padahal gue nggak setuju banget sama omongan rakyat Twitter. Jadi main Twitter mah Twitter aja, udah nggak usah dikelompok-kelompokin kayak gitu loh ya. Nah, tapi Twitter menurut gue Twitter tuh jujur loh, Ki. Iya. Ini ngomong soal media sosial nih, Ki. Gue tuh sempet sebelum gue pas udah di Malaysia, sekitar beberapa minggu sebelum corona. Ini out of konteks dulu nih. Gue itu sempet berhenti buat main sosial media. Bener-bener berhenti. Paling gue cuman masih sosial media paling pakai masih WhatsApp ya karena untuk komunikasi. Sisanya paling gue YouTube udah. Karena apa ya? Gue kalau ngelihat Instagram itu lebih ke apa ya? Gue ngeliat kecanduan gitu, sumpah. Nah, tapi ada satu hal yang menarik, gue masih panteng Twitter. Iya. Gue masih panteng Twitter dan gue nggak kecanduan. Gue nggak ngerasakan. Waktu itu gue alasan gue kenapa gue berhenti main Instagram, salah satu platform yang paling berpengaruh buat gue pribadi. Instagram tuh berpengaruh banget. Kenapa gue berhenti? Karena gue banyak melihat hal-hal yang
ngebuat gue justru nggak bisa ngebikin gue bangkit. Oke. Banyak hal-hal di mana gue ngelihat justru gue malah ngelihat sebuah keirian yang muncul. Wah. Gue nggak tahu apa itu dirasain sama orang Iya. apa enggak, cuman itu Gue gue ngerasain. ngerasain sih. Tapi ketika gue lari ke apa Twitter, Twitter gue dulu main sebenarnya udah lama. Gue main juga aktif sih enggak juga, cuman gue mantau Twitter tuh kemana-mana. Dan lebih enak ngelihat Twitter tuh lebih lebih santai gitu, baca-baca lebih natural gitu. Orang tuh bisa berbuat apa ya, sedangkan di Instagram tuh lu share sesuatu bahkan sometimes tuh itu bisa fake. Oke. Lu bahkan menyembunyikan, gue nyebut itu menyembunyikan aibnya, jadi orang-orang tuh cuma muncul ini manis-manisnya. Beda sama Twitter, karena Twitter tuh mungkin salah satu faktornya lu munculin sebuah kata-kata, jadinya nggak terlalu terasa lah. Sampai pada akhirnya gue mutusin beberapa minggu belakangan balik lagi gue ke Instagram, dan pada akhirnya gue memutuskan untuk gimana caranya gue tetap bermain sosial media tapi enggak dengan cara yang sebelum-sebelumnya. Kalau gue buka Instagram tuh ada itu, gue buka Instastory ujung-ujungnya anjir kayaknya dengki, iri hati, itu kan gue nggak sehat banget ya dia. Akhirnya gue memutuskan untuk gue unfollow orang-orang yang menurut gue yang gue kenal aja. Jadi akhirnya gue saat ini udah masih Instagram aktif lagi, cuman nggak yang kayak dulu tuh kalau gue buka Instagram pasti gue ngerasain hal itu. Nah jadi kalau menurut gue Twitter, meskipun gue tahu sih batutannya Twitter tuh kayak apa tuh, gue tahu banget. Cuman gue ngerasa Twitter tuh lebih real dan lebih lebih jujur kalau Twitter, beda oleh Instagram. Mungkin gue nggak tahu ya, mungkin itu karena efek dari Twitter kan lebih ke bacaan ya, terus Instagram bisa jadi Instagram tuh kayak visual juga. Visual banget kan. Kalau Instagram tuh kayaknya apa-apa di foto atau apa-apa di videoin, jadi sehingga muncul aja gitu pikiran anjir nih orang udah segini segala macam. Ya makanya Twitter tuh makin kesini ya makin tambah rame lah gitu. Cuman yang nggak gue sukanya ya itu kelompok-kelompokan itu loh, jangan kayak apaan sih lo gitu. Sosmed aja dikelompokin anjir. Makanya gue sempat sempat update lah gitu. Ya anak Twitter paling keren dah. Padahal gue juga pengguna Twitter gitu. Cuman ya nih balik lagi ke yang viral di Jakarta tuh soal anarko. Si anarko yang ditangkap polisi ini, dia bilang katanya mau bikin rusuh se-Jawa. Tuh bayangin, se-Jawa. Udah bukan se-Jakarta lagi tuh. Cuman yang dibingungin dari anarko ini, nggak ada itu teori-teori anarkis yang sesungguhnya gitu. Padahal kan teori anarkis yang sebenarnya itu kan ya bebas dan emang nggak ada pemerintahan gitu loh. Dia menentang pemerintahan yang terlalu ya ibaratnya yang terlalu ngatur lah gitu. Dia nggak pokoknya bergeraklah rakyat sendiri gitu. Itulah anarkisme. Orang anarko ini malah pengen buat rusuh, padahal pas gue baca di Vice nih, muncul tuh tweetnya Vice, dia bilang, gue wawancarain anarko yang asli nih di Jogja. Real of anarko, oke. Iya. Nah, dia bilang berarti selama ini yang digembor-gemborin tuh fake. Nggak tahu juga. Kemungkinan bisa fake atau kemungkinan bisa real gitu ya. Gue juga nggak tahu sih. Nah, terus kata orang anarkonya, atau jangan-jangan punya kubu lain. Kubu dalam kubu jangan. Bisa jadi. Pokoknya dia bilang si anarko yang asli ini, yang di Vice ini, dia bilang itu malah ngebuat berita jadi cringe. Ngegembor-gemborin anarko yang udah ditangkap itu. Dengan kayak gitu, ya intinya ini settingan sih sebenarnya.
Ya itu juga gue nggak tahu ya. Apa namanya emang mau. Jadi teori konspirasinya nih ketika dirusuhin kan rakyat pada masuk nih ke ini, jadi dilakukanlah namanya darurat sipil. Bukan PSBB lagi. Nah, darurat sipil ini kita benar-benar nggak boleh keluar. Oke. Ya, kita nggak boleh keluar, tapi kita harus nyari makan sendiri. Lu bayangin, Jan. Kita nggak boleh keluar nih. Terus kita mau keluar nyari makan tuh nggak boleh. Tapi kita disuruh nyari makan sendiri. Gue malah Enggak kebayang sih gimana. Udah takut corona, ditakutin lagi sama orang yang kelaparan. Lu mau jadiin apaan ini Indonesia anjing? Aduh ampun dah gue bilang. Kalau di Malaysia apa ya? Tapi apa? Gua enggak. Tapi itu gerakan enggak beneran terjadi. Maksudnya enggak ada udah kegiatan realnya udah enggak ada kan maksudnya. Di Malaysia apa? Gua enggak ngikutin sih. Paling kemarin aktif beberapa belakangan ini ngebantu teman-teman WNI yang ada di khususnya di wilayah gue di mana di Melaka untuk ngebantuin apa-apa aja sih yang dibutuhin karena kan emang gue pribadi punya kontak nggak dekat juga sih maksudnya untuk komunikasi intens dengan pihak KJRI kedutaan Johor konsulat Johor Republik Indonesia di konsulat jenderal di Johor. Jadi emang kita punya program, mereka punya program bersama dengan teman-teman gue kan kebetulan ikut PPI nih, minta bantuan dengan PPI untuk bisa ngebantuin nih warga-warga negara Indonesia yang membutuhkan salah satunya bagi sembako segala macam yang dibutuhkan kan. Apalagi teman-teman yang gue di sini terbilang apa ya enak lah karena kan gue tinggal sama punya ada saudara gue di sini. Dengan kalau kayak teman-teman gue yang lain tuh tertahan di asrama segala macam. Nah itu yang salah satu kita bantuin juga. Paling itu sih gue selebihnya nggak terlalu ngikutin banget sih. Cuman yang gue tahu di Malaysia itu dia udah membantu masyarakatnya salah satunya dengan bensin turun. Apa? Ingin lagi kalau menurut gue lagi bensin. Minyak. Oke. Itu turun harganya. Iya. Oke. Yang tadinya pokoknya lumayan turun drastis lah. Maksud gue tindakan yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya itu salah satu bukti nyata yang gue sebagai warga negara asing yang gue tahu sih salah satunya pembagian uang 600.000 lebih apa setiap mahasiswa tapi mahasiswa Malaysia doang. Asing nggak dapet. Terus sama apalagi internet gratis. Yang gue tahu sih itu doang. Selebihnya gue nggak terlalu ngikutin banget sih. Oh ya di Indo PLN harganya turun. Tagihan PLN turun terus. Ya yang 450 volt itu ya. Kredit pun juga kredit dilenggangin. Ya baru itu aja sih. Tapi tenaga medis kayaknya kurang lah. Maksudnya kurang dikasih fasilitas yang baik gitu. Ya kayak gitu. Enggak ini ya Ki. Enggak jadi bisnis dadakan. Karena kan bisnis dadakan di mana-mana nih. Oh, ada banyak. Dulu pertama kali gua sebelum balik ke Malaysia tuh teman-teman gue udah ngomongin masker segala macam. Iya. Gokil tuh. Udah jadi pembisnis dadakan aja tuh. Gila itu. Teman-teman lo ada yang kayak gitu? Nggak ada sih. Alhamdulillahnya. Cuman gue ngeliat di berita-berita. Ada temen gue. Hand sanitizer tapi. Cuman kata dia bilang gini. Ya udah orang gue belinya dari distributor segini. Ya gue hargain segini. Ya masih masuk akal gitu. Fuck. Gue bilang anjing. Terus kalau memang lu punya banyak uang nih, ya kan? Terus tiba-tiba nih negara lock lah, maksudnya. Terus itu duit mau lu pakai apaan anjing? Ya kan? Aneh juga ya. Tapi seingat gue ada satu statement yang apa dari menteri apa dari mana gitu
yang menyatakan kenapa kan ditanya tuh kenapa harga masker dan ini lebih mahal. Statementnya dia bilang siapa suruh beli. Iya, Terawan. Ingat tuh gue. Menteri Siapa Kesehatan. suruh beli kan? Oh iya bener ya. Siapa suruh beli. Itu tuh kacau sih kalau menurut gue. Kalau menurut gue kacau. Sampai pada akhirnya kalau menurut gue setelah itu baru tuh udah di normal lagi harganya sih. Apaan mah? Lu tahu gak harga satu masker itu? Yang tadinya cuma 1.000 nih, Jan. 1.000. Satu box. Enggak. Kalau satu masker, pure masker. Beli apa ya? Iya, beli per pieces. Itu cuma 1.000. Mahal lah 2.000 lah. Sekarang udah 10.000. Lu bayangin tuh. Gokil. Mendingan gue beli ayam hisana aja. Daripada gue harus kalau gue sekarang pakai maskernya ya yang corona bebas mati mendadak tapi gue. Iya, kelaparan. Bebas corona kan mendadak aja. Kelaparan tai banget. Makanya gue dari awal nggak tertarik sih dengan hal itu. Karena menurut gue apa ya? Gue nggak mau ngambil kesempatan. Gue sih nggak menyalahkan orang-orang yang jual itu ya. Terserah mereka maksudnya kan itu hak mereka juga. Entah itu dilihat dari segi bisnis segala macam gitu. Cuman gue pribadi gue nggak mau ngambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau gue sih pribadi nggak ada ya. Orang lagi banyak kesusahan segala macam. Gue nggak mau sampai kalau katakanlah gue pribadi, oke lah emang gue dari awal bisnismen gitu jualan gitu. Dan gue nggak bakal mau matok yang harga tinggi. Even pun katakanlah tadi yang lo bilang karena faktor dari mana? Dari bawahnya emang udah mahal, tetap gue jual lebih mahal, gue nggak mau sih, karena ya itulah nggak mau ngambil kesempatan gitu. Hancur banget. Ya kan tai banget gue kemarin tuh kalau nggak salah tuh, iya bener tuh gue dapet info nanya kan emang harga dulu sebelum ada corona tuh berapa satu box 80.000, sekarang berapa 400.000. Itu tai banget 400.000 gitu. Iya, itu beda 300.000 lebih. Gila. Ada akhlak banget itu kalau gue beli ayam tuh bisa dapat berapa puluh ekor aja. Masker kan cuma berapa kali pakai sih, sekali 2 kali lah mentok-mentok udah pakai buang. Ya sekarang gue paling pakai masker yang kain ya, daripada gue nggak pakai sama sekali. Yang penting ini aja sih, jaga kebersihan segala macam. Gue punya bener-bener physical distancing. Gue punya artikel bagus nih Jan buat lo dari Kompas TV. Di handphone tapi ya, maaf. Bisa nggak nih? Aduh, gimana tuh judulnya enggak? Apa judulnya? Ini gue tahu ini. Gue tahu. Genjot pariwisata. Gue tahu. Pemerintah akan datangkan turis Cina, Korsel dan Jepang. Gue tahu. Berita Kompas TV tanggal 14 April. Berarti 2 hari yang lalu ya. Gue tahu itu. Itu dulu juga bukannya seingat gue sempet juga Pak Jokowi ngomong apa masalah. Yang tadinya kan turis-turis yang mau ke Chinese itu akhirnya di cancel semua kan. Nah salah satunya idenya Pak Jokowi kalau nggak salah ya, revisi kalau salah, itu menarik ada ide turis tadi yang tadinya gagal ke Cina untuk datang ke Indonesia. Makanya harga flight di Indonesia itu pernah, nggak tahu sekarang udah berapa, murah banget. Dulu gue sempet beli, gue sebenarnya udah beli tiket beli balik tanggal 28 Maret tuh beli tiket balik. Buat pulang balik gue 5.000 doang. Serius? 5.000 doang, kacau banget. Serius. Makanya gue nggak yang ini banget, nggak yang gue normal rate itu bolak balik 1,4 harusnya. Normal rate 1,4 masih bolak balik. Gue nggak tahu sih tujuannya buat apa kalau seandainya dengan alasan tadi untuk menggenjot pariwisata segala macem. Ya balik lagi yang tadi gue bilang, sama aja halnya kayak masker. Lo beli masker buat safety untuk mencegah lo dari penyakit, cuman lo mati mendadak gara-gara nggak bisa makan. Sama aja kayak gitu konsepnya. Katanya sih ini biar kita masih punya uang. Tapi apa namanya? Indo nih lagi ngeluarin bon utang lagi terbesar sepanjang sejarah. Cuman gue nggak tahu ya ini
yang gue bingung ya Jan ya, kan seluruh dunia ini atau seluruh negara lah ya, katakanlah, lagi pada susah nih, ya dong. Nah, ini surat utangnya ini mau kemana itu dia minjemnya ya? Nah, Lu pernah lihat gak sih? Sekarang kalau taruhlah misalnya dia ngirim ke Cina, gue juga nggak tahu sih Cina juga nggak bakalan ACC apa enggak gitu. Dia juga lagi bermasalah sama rakyatnya sendiri kan. Tapi Cina udah membaik. Iya udah membaik. Wuhan. Lu nggak tahu Shanghai? Ya. Atau ya kota-kota lain. Tapi at least statistik dia nggak yang kayak dulu. Yeah. Dulu kan pertama kali paling parah lah. Dan Amerika. Cuma sekarang terhenti. Amerika terakhir gue lihat tembus 2.000 lebih, Pak. Iya. Amerika. Nah, maksud gue kalau misalnya minjem ke Amerika juga lagi susah kan. Atau ke Jepang. Mau kemana? Gue rada bingung aja. Ya, balik sih. Tadi kalau menurut gue faktor tadi gak siap sih. Akhirnya segala sesuatu dihalalin. Salah satunya itu tadi masalah pariwisata apa gitu. Iya. Banyak, jadi ya faktor nggak siap aja. Kebanyakan teman-teman ngegampangin pada akhirnya malah ngebubur sendiri. Sama soalnya kayak pertama kali banget tuh gue dulu inget banget tuh gue kalau juga orangnya dulu pakai masker mana-mana Ki. Sebelum corona mana-mana gue pakai masker. Mau ke mall kayak gue pakai masker. Tanyain mulu tuh gue inget banget tuh gue, apain sih lu pakai masker tuh, kayak apaan aja lu, pas masker lu gitu segala macam. Nah sekarang pada masker semua. Masker semua ada. Iya. Gampar sendiri emang. Gue termasuk orang dari hal-hal yang remehin masker juga sih. Terlalu digampangin sih. Iya terlalu digampangin. Nah contoh konkret kedua nih, ini terjadi di kehidupan gue. Gue tuh biasanya kalau makan pakai tangan nih, wajib pakai sabun buat ngebersihin tangan gue. Kalau gue nggak bisa. Sekarang harus pakai sabun semua. Nggak usah makan. Keluarnya pakai sabun balik-balik. Masuk rumah. Ya itu tadi sih dulu. Nggak kesiapan tadi. Nggak siap segala macam. Terus pada akhirnya harus dilakukan hal-hal yang sebenarnya baik. Cuman kan emang mungkin karena bukan jadi kebiasaan orang Indonesia, jadinya aneh aja gitu kalau ngelakuin. Iya. Ya gue gitu. Lu tertarik sama hal-hal konspirasi nggak sih? Tertarik. Ya dulu tertarik sih, cuman sekarang gue nggak terlalu itu ya. Banget. Cuman banyak nih yang lagi. Cuman gue tertarik. Lagi dibicarain tentang konspirasi kayak gitu. Ya ya salah satunya yang tadi gue bilang soal anarko itu kemungkinan besar itu adalah konspirasi gitu supaya rakyat takut. Dan tentang pemberitaan Jan sebenarnya yang gue lihat teman gue ngirim ke gue tuh tentang berita yang ada di Amerika, dan kenyataannya itu nggak separah yang media katakan. Malahan sebaliknya, kayak sepi-sepi aja gitu rumah sakit segala macam, dan paling yang kena corona tuh kayak cuma 5 orang, 6 orang, kayak gitu sih. Gue langsung kayak mikir ya, ini apa jangan-jangan emang emang udah direncanain supaya ekonomi aja yang runtuh gitu loh. Ya intinya pada intinya ya ekonomi diruntuhkan. Jadi elit yang dibicarain sama konspirator ini ya yang demen konspirasi ini elit global yang mengeluarkan bond utang itu yang gue bilang tadi ke Indo, yang Indo itu. Yang gue bingung dia minjem kemana ya, mungkin dia minjem. Tapi di sisi lain Ki, kejadian kayak gini kan nggak cuma terjadi di Indonesia, seluruh dunia. Jadi gue agak gimana kalau gue ngeliat ini sebuah konspirasi, kayaknya justru malah yang gue lihat apa yang masih kita dapat hari ini masih belum real.
data real sih, masih seharusnya mungkin jauh lebih parah lagi, bahkan gue, cuman yang gue bilang tadi pasti ada beberapa oknum yang ngambil kesempatan, banyak kalau pasti ngambil enggak. Iya. Tadi gue kayak beberapa hari ini gue baca masalah staf khusus presiden. Tahu lo, ngikutin nggak? Tahu? Oh iya. Nggak ngikutin sih. Kemarin gue komentar Itu loh. salah satu kalau gue itu yang ngambil kesempatan. Kalau menurut gue kemarin komentar jadi Putri Tanjung, gue sebut aja lah namanya bodoh amat. Putri Tanjung ini lagi live sama Raditya Dika, ya kan? Gue komen Jan. Gue komen apaan lah? Jadi itu gimana perkembangannya staf khusus milenial Jokowi gue gitu. Terus gue kopas sih, gue nggak tahu lah direspon apa. Emang nggak direspon sih, cuman dia baca apa enggak juga nggak tahu juga ya. Mungkin banyak juga sih yang nonton gitu. Cuman gue anjing kan, ini ngapain sih mereka gitu ya, staf khusus milenial gitu. Sampai sekarang gue nggak tahu tujuannya apaan. Biar milenial aja, biar bisa ngikutin perkembangan zaman. Iya, mungkin ya, kalau kata temen gue sih, ini kan gue udah obrolin juga ya. Jadi kata temen gue itu, mungkin presiden ini pengen deketin milenial juga. Jadi pengen tahu nih, pemikiran milenial tuh kayak apa gitu. Kalau dia ngikutin sedalam-dalamnya, menurut gue yang dikasih meme-meme terus dah. Ya kan? Sekarang awal sebelum corona datang pun juga itu penyakit diceng-cengin Jan, asli. Sekarang udah tembus. Tahu. Sekarang udah tembus 5.800 gitu loh. Lu mau ngomong apa coba? Bangsat banget dah anjing emang dah rakyat Indo tuh. Iya itu sih kayaknya enggak di mana-mana sih, di sini juga kalau sendiri dulu pertama kali minggu-minggu awal gue masuk kuliah gitu juga. Ceng-cengin virus ceng-cengin, gila gokil lebih tai banget, maksudnya menganggap remeh segala macam. Pas udah kena panik semua, udah panik attack aja udah deh, bingung mau ngapain gitu ya. bingung ngapain di rumah, gue juga bingung sih gue. Tapi lu dapat bantuan dari dari kedutaan gitu nggak sih ya? Dapat bantuan. Kemarin sebenarnya dari teman-teman PPI tadi ada inisiatif, kira-kira bisa nggak nih minta bantuan. Jadinya gue coba nanya ke pihak KJRI, bisa nggak nih akhirnya dibantuin. Dan akhirnya skalanya jadi lebih gede lagi. Tadinya awalnya gue malah skupnya itu cuma teman-teman gue doang, ada sekitar yang terdata itu sekitar 50 orangan lah, 50 orang lebih. Itu yang tadinya pengen gue bantulah setidaknya dalam aspek apapun gitu, bisa dibantu oleh pihak KJRI. Ternyata KJRI pun juga punya planning untuk yang tadi yang gue bilang WNI yang nggak di Maka. Tuh, kemarin udah sempat jadi sekitar 500 orang sih, dan sekarang lagi mau lagi 500 orang lagi. Ada ininya nggak sih kayak syarat-syarat atau apa gitu? Oh enggak ada. Kalau untuk kayak gitu enggak ada. Cuman yang mungkin kayak dia warga negara Indo ya. Kalau membutuhkan sesuatu yang khusus, penanganan khusus, penting warga negara Indo. Cuman gue nggak tahu tuh kalau seandainya emang dia nggak punya kayak misalkan paspor nggak ada, itu gue nggak tahu sih. Karena ada beberapa kasus yang kayak paspor nggak ada, wah itu kadang nggak bisa pulang, tahan gitu segala macam. Gokil sih. Itu gue nggak tahu sih. Ya, cuman selebihnya berarti sih. Polisi atau militer berjaga-jaga terus dong di daerah-daerah rumah itu atau seingat gue, setahu gue 10 km doang dari tempat asal. Jadi lu nggak bisa jauh dari 10 km. Butuh surat. Bahkan kan teman-teman gue itu yang ngebantuin ngebagi-bagian sembako segala macem, jadi punya surat jalan sendiri. Kalau nggak ada surat jalan ketangkep, bahaya. Ya karena tadi gue bilang, karena cuma satu orang, satu kendaraan satu orang, motor aja nggak boleh boncengan. Jadi emang nggak masalah sih, bagus kalau menurut gue. Dan itu kan udah dilaksanakan dari lama sebelum Indonesia ngelakuin Jakarta kan PSBB. Indonesia ngeklaim kalau sebenarnya pada akhirnya nggak tahu ya, nggak lockdown belum juga ya di Indonesia. Belum terrealisasikan kan, cuma wacana doang. Nah cuman kalau menurut gue itu adalah salah satu cara paling tepat, meskipun WHO bilang nggak direkomendasiin kalau nggak salah WHO bilang. Cuman itu menurut gue tepat,
karena itu bisa nge-reduce. Pada akhirnya setahu gue terakhir data yang gue itu Indonesia udah lebih daripada Malaysia. Padahal yang masuk duluan tuh Malaysia yang kena duluan. Ya karena faktor tadi jadinya ke-reduce yang positif case karena emang dia nggak bisa kemana-mana, lockdown, akhirnya turun. Gue nggak tahu sih yang sekarang PSBB udah berapa lama sih? Baru ya? Baru dari hari Jumat kemarin. Oh, baru. Gue nggak tahu tuh perkembangannya tuh gimana, udah ada perubahan kah atau bagaimana untuk dari segi case-nya makin nambah di Jakarta khususnya? Makin nambah? Ya karena tadi telat kalau menurut gue. Iyalah. Sekarang dari aspek apa gue nggak tahu sih siapa yang tanggung, cuman dia gue ngerasa nggak adil aja gitu loh, Jon. Maksudnya ya ini soal Pak Anies sih. Jadi ketika waktu itu banjir di Jakarta yang katanya gede banget tahun ini ya, yang awal-awal Januari. Awal tahun. Iya, awal tahun itu kan banjir segala macam. Terus ya cerewet lah, Anies nggak kerja, ini nggak kerja, apa nggak kerja, Pemprov gagal, Anies gagal gitu. Tapi giliran dia cepet tanggap melawan corona ini yang dia udah bacot dari awal-awal Maret, mungkin awal Februari lah, gue juga nggak terlalu ini, malah diinin juga gitu loh. Ini orang kerja nih, kemarin katanya kan lu nggak kerja nih, kan kata lu kan nggak kerja, ya kan? Sekarang giliran lu kerja, dia kerja nih, tapi lu katain juga. Nyirin. Ya, netizen yang budiman luar biasa. Ya berarti kan itu atas dasar kebencian kalau kayak gitu kan. Emang lu benci emang orangnya gitu. Iya sih. Ya, balik lagi lah. Gue nggak ngikutin banget sih. Cuman yang gue tahu ya itu, ya udah semua jadinya emang sebelum corona pun sebelum apapun itu emang kalau masalah Anies mah apapun tindakannya pasti terhabis habisan. Itu dia. Di mana-mana. Orang bahkan setahu gue yang nyecer pun juga bukan orang Jakarta. Ya kan orang Jakarta kan yang gitu-gitu kan. Iya. Ya aneh aja gitu. Bisa jadi batu loncatan lah si Anies. Bisa jadi presiden 2024. Waduh. Nggak usah bikin 2024 dulu, kayaknya 2020 gimana Ki? Iya nih, aduh kacau dah. Gue juga kacau. Gue udah aduh anjing. Udah bingung banget ini Jan, ngapain lagi gue ya. Udah nonton, udah, ini udah gitu. Gue ada rencana pengen kerja lagi, cuman apa ya kayak gini keadaannya. Ya emang situasi yang udah nggak bisa lagi gimana. Gue juga nggak tahu sih. Bahkan mungkin gue prediksi Lebaran kali baru bisa aktivitas. Gue nggak tahu sih kalau di. Ya mudah-mudahan. Kalau di sini gue prediksi Lebaran mungkin. Nah gue aja belum masuk. Tapi tadinya nambah gue gak sih rasa kasusnya? apanya? Nambah gak di sana? Nambah iya, cuman nggak yang sesignifikan dari awal. Kalau awal tuh kan masih 200, 300, sekarang tuh udah mulai berkurang makin lama. Salah satu faktornya tadi gara-gara lockdown tadi. Efek banget. Nggak tahu ya. Kalau di sini sih mereka alasannya ya gue butuh makan, gue butuh ini, gue butuh itu gitu. Terus pemerintah juga nggak cepet tanggap juga sih Jan. Jadi bingung. Ya kan orang keluar itu kan mereka kerja nih untuk nyari uang. Terus yang kedua mereka nyari makan juga. Terus pemerintah tuh kayak lamban gitu ya, lamban lah dalam penanganan bantuan-bantuan kayak gitu. Walaupun ada bantuan tapi kayak lama gitu. Cuman terus ya orang bakalan stres kalau kayak gitu kan ya. Jadi aduh. Tapi gue punya statement lain gitu. Atau jangan-jangan emang masyarakatnya aja emang nggak siap. Bisa yang kita bicarakan masalah finansial. Emang nggak mempersiapkan itu dari awal. Bisa jadi. Kenapa nggak setiap orang itu mempunyai tabungan itu sendiri untuk kesehatan? Gue jujur gue punya tabungan sendiri yang gue matiin, dalam artian emang gue akan pakai ketika gue emang benar-benar dalam kondisi yang urgensi banget. Salah satunya masalah kesehatan. Itu bakal gue pakai dalam kapanpun itu. Jadi gue sengaja emang gue menyisihkan beberapa yang tabungan gue yang gue punya untuk hal itu. Nah pertanyaannya, atau jangan-jangan emang
nggak ada persiapan hal itu dari setiap pribadi orang. Iya sih. Jadi yang digoreng lagi-lagi pemerintah. Gue bukan yang mau pro Iya, dengan gue gue ngerti bukan kok. yang mau pro dengan pemerintahnya. Cuman yang gue tangkap sih ya sejauh ini dari realita kehidupan nyata kebanyakan orang itu justru emang nggak mempersiapkan hal itu. Case terjadi apapun itu ke depan nggak ada yang tahu, tiba-tiba lu Indonesia chaos lagi, gak ada yang tahu. Pertanyaannya seberapa siap aja. Ya balik lagi kayak tadi gue bilang kayak Gue masalah masih corona. mikirin itu sih, kayak anjing, ini bakalan chaos nggak ya? Iya makanya kan sebenarnya kan gitu-gitu tergantung persiapan aja sih. Gue nggak memahami. Kalau memahami kesannya gue ngerasain. Intinya gue ngerti gitu kan. Kayak misalkan emang yang kelas-kelas yang bawah segala macam gue ngerti kayak seperti apa. Cuman gue pengennya tuh bukan pengen, gue berharap justru bukan malah saling nyalahin sih. Sebenarnya faktornya ada balik lagi sendiri. Kalau seandainya gue lempar balik, ya kesalahan juga ada di mereka karena mereka nggak mempersiapkan itu untuk dirinya sendiri. Salah satunya masalah tabungan segala macam. Seharusnya mereka mempersiapkan itu dari setiap kalangan ya. Gue nggak berbicara kalangan apapun. Karena kebutuhan orang kan beda-beda dong. Lu nggak bisa selamanya. Gue pernah bilang siapa sih? Gue bilang jangan pernah nungguin negara ngelakuin apa buat lo, tapi harus lu yang ngelakuin sesuatu buat negara. Kayaknya lu ngomong itu ke gue deh. Sehingga kalau lu pokoknya gue untuk ngomong itu. Sehingga yang terjadi nggak yang lu salahin pemerintah segala macam, gimana nih, gimana bantuan, harusnya lu yang do something, jangan nunggu sesuatu sih. Gue sih ngeliatnya itu. Ya mungkin emang ada juga faktor emang kelambatan dalam penanganan pemerintah, cuman nggak yang 100% kesalahan pemerintah dong. Kalau tiba-tiba lu nggak bisa makan hari ini, ya kenapa lu nggak coba untuk menabung gitu loh untuk bisa mempersiapkan ini, meskipun emang pastinya kacau banget, udah lama banget, udah berbulan hampir sebulan lebih kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi seenggaknya lu punya persiapan itu untuk ngadepin, nggak yang kaget-kaget banget, nggak yang membludak, nggak yang sampai demo di saat kayak gini. Lu tau lah, kita Indonesia tuh adalah masyarakat yang konsumtif. Iya sih. Makanya apa ya, orang-orang di luar sana tuh pengennya dagang di sini gitu. Jadi jadi ya udah gaya aja dulu gitu, barulah makan atau yang lainnya gitu. Jadi iya, gue suka mental aneh ya mental yang kayak gitu sebenarnya yang harus diubah sih. Paham gue. Kenapa orang-orang tuh masih mementingkan kepentingan sekunder gitu loh. Dengan premier tuh kayak aneh loh tuh. Kalau gue sih ngeliatnya aneh karena gue pribadi pun gue dibilang gue ngikutin tren juga enggak. Cuman gue memikirkan hal itu tadi yang gue bilang untuk persiapan apa-apa aja yang ke depan yang gue nggak tahu, meskipun untuk penyakit tiba-tiba besok gue masuk rumah sakit nggak ada yang tahu, terus kayak pegangan uang segala macem. Setidaknya gue punya untuk diri gue sendiri tuh gue punya pegangan, itu yang seharusnya juga dilakukan dari awal sih, apapun itu. Dan itu salahnya apa ya, dan itu kesalahan ada di gue, Jan, sebenarnya. Gue kerja selama 2 tahun ini, nggak 2 tahun, iya 2 tahun ya, udah mau 2 tahun lah. Nah, udah hampir mau 2 tahun, gue nggak, apa ya, gue hanya sedikit tabungan gue. Dan gue mikir tuh sekarang tuh kayak, anjing dah. Seandainya gue dari dulu nabung kayak gini, mungkin gue bisa. Tapi di sisi lain, gue ngerasa gue salah. Gue paham. Tapi di sisi lain gue nggak menyalahkan itu, gue hanya mempertanyakan. Iya, tapi di sisi lain kita nggak pernah tahu pengeluaran orang tuh per bulan, katakanlah per bulan tuh segimana besar sehingga dia nggak bisa nabung. Kita nggak pernah tahu nih kondisi orang. Mungkin dia mengumpulkan banyak, masalah keluarga segala macam, sehingga hal itu nggak bisa terjadi. Jadi gue nggak bisa menyalahkan juga, tapi di sini gue mempertanyakan harusnya mempersiapkan itu. Ya, kesentil juga gue sih sama omongan lo itu yang barusan lo statement tadi. Tapi balik lagi lu enggak, Jan. Lu bisa kayak karena gitu. Iya sih, gue kayak gitu juga gue punya alasan sih sebenarnya. Nah, maksud gue kalau seandainya lu mempunyai alasan yang kuat, karena oke, lu untuk diri lu sendiri nih, gue ada hal yang harus gue tanggung apapun itu.
bukan untuk hal yang berfoya-foya. Gue masih maklumin. Cuman yang nggak gue maklumin yang lo bilang tadi, terlalu mementingin gaya dibandingkan hal yang lain yang lebih penting. Itu yang justru yang dipertanyakan lagi gitu. Yang dipertanyakan ya. Karena emang banyak yang ngeluh sih. Kebanyakan ngeluh ke pemerintah lah. Intinya kayak gitu. Ya, gimana? Bingung sih gue. Gue keadaan gini. Kalau gue mau ngasih solusi, gue nggak bisa ngasih solusi. Karena gue juga ngerasain sendiri nggak enak kayak apa. Jadinya gue masih belum bisa ngasih solusi atau saran segala macam. Terus nggak mungkin gue bilang sabar aja. Ayo, tapi apa sih yang lo lakuin lah? Maksudnya produktif gak lo di sana? Produktif nggak seproduktif itu sih sebenarnya, karena mumet. Jadinya gue nggak bisa ngedapetin inspirasi baru segala macam jadinya. Tapi ada lah. Itu dua hal ada. Cuman yang nggak yang setiap saat. Ya, karena tadi udah di rumah doang, nggak bisa ngapain, nggak ada inspirasi, buru males aja gitu. Kayaknya itu yang dialamin. Apa? Nonton? Nggak ada, gue nggak ada. Udah lama gue nonton gitu. Padahal lu harusnya buat ini menjadi kesempatan nonton film ya. Ya kan gue bilang, gue justru nggak mau. Gue nonton paling beberapa aja gitu, nggak yang sampai habis gitu nggak. Cuman yang kalau menurut gue tertarik gue tonton. Paling gue nggak nonton film sih, lebih ke apa ya, ngikutin di YouTube segala macam. Kalau masalah film gue pernah bilang sama lu, gue khawatir justru mematikan kreativitas. Jadi gue nggak mau nonton. Kalau emang menurut gue emang rekomendasi banyak orang nonton, gue nonton. Cuman kalau untuk iseng-iseng segala macam gue enggak deh. Matiin kreativitas yang ada, enggak. Dalam apapun itu sih gue punya prinsip kayak gitu. Gue pikir lu kayak nonton film segala macam kayak gitu. Enggak. Terakhir gue ngikutin film apaan? Bener-bener gue ngikutin nggak ada deh kayaknya. Terakhir banget Game of Thrones gue ngikutin. Ini ya serial, bukan film. Ya udah. Series. Ya nggak apa-apa sih. Udah sih itu doang. Itu doang ya. Sex education, maksudnya nggak yang ini banget sih, gue nggak yang edik banget. Cuman gue kalau sekadar nonton bisa edik banget, parah. Gue itu ngikutin Game of Thrones tuh kacau banget, satu season 1 malam gue. Sayang ediknya. Keren banget lu. Iya, baru tidur jam 9 pagi. Saking parahnya. Ya karena gue tertarik buat lihat. Jadi gue seedik itu. Lu gimana lu? Gue sih, gue nonton film. Cuman ada film yang gue suka banget lah, Surat dari Praha itu. Terakhir kemarin gue nonton. Itu bukan film lama ya? Iya, film lama, 2016. Kan? 2016 kan? Gue nonton di Netflix dan gila. Gak tau, gue cinta banget sama karakteristik tokoh-tokohnya, terus cerita, plot. Soalnya rapi. Iya, soalnya bukan masalah yang cukup cukup ringan lah gitu. Masalah berat dan memang ada masalahnya yang terjadi di Indonesia. Ini tentang pemerintah sebenarnya. Jadi gue ceritain aja ya supaya lu bisa review juga nih. Soalnya ini menyangkut kemahasiswaan luar negeri juga, Jan. Oh iya, belum sama sekali nonton sih. Jadi orang-orang yang dideportasi dari Indonesia pada saat itu adalah orang-orang yang menolak Orde Baru. Dari Indonesia? Dari Indonesia. Iya, dari Indonesia. Dan mereka tinggal di luar negeri. Entah mahasiswa atau yang lainnya. Pada akhirnya nggak bisa masuk lagi, maksud lo gitu? Iya, nggak bisa masuk lagi karena menolak Orde Baru. Dan mereka malah disangka komunis. Padahal banyak dari mereka juga bukan komunis gitu. Walaupun emang ada beberapa yang ada lah gitu. Atau yang memang dia Soekarnois banget. Jadi Soekarnois.
Iya, jadi Soekarno ini udah jadi isme sebenarnya Asik, udah jadi isu. pada waktu itu gitu. Jadi anjir ya, maksud gue berat banget lah kayak gitu. Gara-gara ideologi sendiri yang diprinsipin tuh di dalam dirinya dia sendiri. Malah justru malah justru blunder ke dia juga gitu. Dan pada akhirnya mereka dibuang lah ke negara, ya banyak sih di mana-mana, dan salah satunya di Praha itu. Praha paling banyak sih orang-orang yang dideportasi dari Indonesia itu. Gila gitu. Ya sekarang mereka udah tua, ada ini nggak Itu apa bisa. sih, series gitu? Enggak film. Film kan? Film kan? Angga Dwi Masa Songko Iya, isinya. film kan. Nah, jadi anjir ya, gue ngerasain sih kayak lu nggak boleh balik ke kampung asal lu dan nggak bisa ketemu keluarga, dan lu nggak bisa komunikasi sama mereka juga. Terus lu cuman lu cuman dikasih pesan kalau misalnya orang tua lu itu udah meninggal, cuman dikasih pesan singkat banget, cuman 2 kata, ayahmu meninggal. Anjing, gila. Ya mau buat mau gimana itu kayak gitu. Itu cuman gara-gara menolak Soeharto doang. Gokil ya. Tapi bagus sih. Gue tuh suka Jan sama cerita-cerita mahasiswa luar negeri tuh. Kayak misalnya Habibie itu. Wah, gila sih. Bertahan di negara orang kayak gitu. Apa yang organisasi lu tuh namanya? PPI. Iya, PPI. Organisasi Habibie juga gitu. Iya. Nggak pionir sih. Dia yang inilah. Yang memfamouskan lah. Yang memfamaskan. Nah, itu gue juga masih penasaran. Ya walaupun waktu itu kan lu pernah cerita juga tuh tentang PPI yang segala macam. Ya gue tahu lah ceritanya, nggak mungkin gue share di sini. Ya kayak gitu, jadi kayak menarik aja gitu. Jadi sesuatu yang menurut gue ini kayaknya gue pengen tahu aja gitu. Karena kan di Indo juga nggak ada. Tapi gue sampai sekarang pun juga sebenarnya nggak tahu Ki, yang mau ngebuat PPI spesial tuh aku nggak tahu sih, masih belum dapet. Gue masih belum dapet, karena yang gue lihat tuh ya beda aja, yang gak pernah gue bilang sama lo, masalah di pusat seperti apa, di cabang seperti apa, itu berbeda. Jadi gue masih belum, kalau nanya kenikmatan, gue masih belum nemuin kenikmatan sih. Mungkin karena emang salah satu faktor gue bukan anak organisasi banget kali, jadi nggak bisa mendetik itu. Cuman gue sampai sekarang masih belum bisa ngerasain benefit. Gue ngerasain benefit, cuman kalau lo nanyain kayaknya seru segala macem, gue nggak bisa menjawab itu sih, belum bisa menjawab itu. Ya, karena lu belum nemuin titik keseruan itu di mana ya? Belum sampai sana. Ya nggak tahu sih, kalau yang lain mungkin menemukan titik itu, mungkin karena mereka enjoy, cuman gue nggak Tapi enjoy di karena Indo ada nggak beberapa. sih Jan PPI itu? Apa emang Nggak khusus ada. luar Dia, negeri? dia emang di luar negeri doang, Emang namanya ini Persatuan Pelajar Indonesia semana, Indonesia di mana gitu. Tapi Jadi kalian emang pernah rapat gak sih kayak PPI dari pernah rapat PPI dunia, pernah rapat Maroko, Jerman, iya pernah Jerman apa? Pernah ya? segala macam, pernah. Itu apa Cuman sih kan pada biasanya akhirnya, yang ngebahas tentang nah itu yang gue bilang sama lu, gue nggak bisa nyimpulin itu karena gue belum pernah berada di posisi yang pusatnya ini. Jadi gue nggak pernah ngerasain rapat antar cabang dunia seperti apa, gue pernah ngerasain. Cuman yang gue tahu ya udah ada program kerja apa dirapatin, atau ada agenda masalah apa dirapatin, sehingga ketemu titik solusi yang benar kayak apa. Oke, salah satu contohnya apa sih sebenarnya kayak yang jalanin tuh? Kalau apa? Yang lu jalanin lah program kerja Sekarang ini yang paling latest itu ada program kerja namanya leadership camp. Lu paham lah konsepnya seperti apa. Cuman itu rencananya akan dilaksanakan sebagai tuan rumah, kampus gue sebagai tuan rumah. Itu diadain seluruh PPI yang di Malaysia, cabang mana-mana tuh, dari Johor, dari Kuala Lumpur, Selangor, segala macam akan datang. Dan salah satunya juga akan mengundang, wacananya gue atau kayak sih jadi sih, mengundang ini BEM Indonesia, HMI segala macam datang dari Indonesia, datang ke Malaysia. Itu udah kata isi udah dilaksanain.
2 tahun belakangan ini udah dilaksanain. Jadi bakal diundang. Ya itu sih paling yang paling terakhir dalam skala besar sih yang gue ngalamin masalah itu. Cuman gue gak bisa ikut karena gue gak bisa. Soalnya itu akhir tahun ini, akhir tahun ini gue gak bisa. Udah magang gue. Iya sih. Magang gue. Lalu lulus tahun ini kan ya? Insya Allah awal tahun nih sebenarnya. Januari. Cuman kalau kegiatan belajar mengajar abis gue semester ini abis. Makanya gue bete juga nih, aduh corona lagi. Udah nih kebijakan. Coba aja. Tapi berarti emang gak ada penerbangan ya dari Malaysia ke luar? Ada sebenarnya ada. Cuman gue mengelakkan itu sih. Gue khawatir justru gue asimptomatik bawa penyakit. Kon gue yang kena. Gue enggak dah. Gue nahan deh. Gak masalah deh. Itu juga gue yang gue bilang tadi, gue salah satu beruntung karena gue di sini ada keluarga, jadi gue nggak yang ini banget lah. Masih bisa lah gue untuk nahan. Bokap gue juga udah di luar kota tuh, Jan. Waktu corona masih cuman puluhan tuh. Bokap gue udah lari ke awal-awal. Kan emang udah diliburin juga tuh sama Anies. Jadi bokap gue udah ke rumah yang di Tasik. Jadi gue sekarang ya sama adek gue aja udah berdua. Karena apalah. Dan dia mau pulang kan, itu gue tahan. Janganlah, ntar gue saya bokap lo. Iya, mau pulang ke Jakarta kayak udah ntar aja. Iya, gue ada juga sih teman gue yang balik sebelum lockdown di Malaysia tuh ada juga. Ada juga setelah lockdown. Cuman pertanyaannya tadi gue mikir lagi kalau seandainya oke gue sehat tapi ternyata gue bawa penyakit yang bahaya kan. Iya, itu dia yang gimana dong, gue ngerinya malah keponakan gue kena segala macam, mendingan gue nahan aja. Itu dia sih. Tapi seingat gue mahal sih. Ada tiket pun mahal dan karena cuman nggak semua maskapai buka nyiapin itu, enggak. Beberapa maskapai doang yang ada tiket balik. Terus sejauh ini penanganan di Malaysia tuh gimana, Jan? Kalau dari segi tes jauh lebih banyak sih dibanding Indonesia, dua kali lebih cepat dibanding Indonesia. Gue nggak tahu sih tapi kalau dari tim medis tapi kayak sih mah oke lah. Emang nggak ada gitu. Kalau di Jakarta kan ada info JKT di sana tuh. Adalah pasti. Kan gue nggak banyak aja ngikutin. Info Johor, ngikutin. Kuala Lumpur gitu. Iya. Ya cuman itu tadi gue bilang sih, gue akhir-akhirnya agak ignorance karena ya itu tadi gue mulai nggak percaya sih dengan berita-berita yang ada di mana-mana. Nggak tahu gue akhir-akhir ini malas banget ngikutinnya. Awalnya gue semangat banget, sumpah gue pantengin terus Ki. Itu sehari ada kali 10 kali gue pantengin update. Terus lama-lama kayak isinya gue bilang kok kayaknya malah beda gitu apa yang gue baca dengan apa realita kayaknya beda, jadi gue malas untuk ngikutin. Yang bisa gue lakuin ya itu tadi aja dengan cara ngebantu share segala macem. Lu kalau bisa udah di rumah segala macem. Di rumah aja. Tahan. Rumah aja. Bagus itu, bagus. Iya. Provider juga. Iya, provider di rumah aja. Di rumah aja gitu. Di rumah lebih baik gitu. Gue bilang keren sih udah. Berarti lo udah terakhir main kapan Gi? Ngumpul sama anak? Apa? Ngumpul sama anak kapan terakhir? Wah, gue kapan? Barusan sih. Lo masih ngumpul juga? Nggak yang terlalu ngumpul lama sih, Jan. Kayak kita ngobrol sebentar, makan, udah cabut gitu. Karena sekarang lebih serem sih. Langsung ditangkap 1 tahun penjara. Jadi seremnya bukan karena penyakit? Serem juga karena penyakit gitu. Cuman kita gimana ya? Aduh, udah brengsek banget ini di rumah tuh udah kayak orang brengsek banget anjir. Aduh, gue ngapain gitu. Tapi gue lebih sering banyak di rumah sih kayak paling ya pastilah. Intinya gue makan doang udah keluar gitu. Karena di rumah nggak ada orang tua juga pada pergi gitu. Jadi gue mau masak juga kita harus ke pasar dulu gitu kan. Jadi bingung gitu. Tapi aktivitas pasar itu masih buka nggak sih? Masih, Jan. Masih. Cuman nggak seramai itu kali. Nggak seramai itu. Ya, cuman sektor makanan pun juga jadi turun anjir ekonominya. Kayak misalnya gue dapat keluhan dari
saudara gue yang jualan ayam itu, ya gue pikir bakalan aman gitu ya dari ekonomi di sektor makanan. Ternyata enggak juga. Demand-nya banyak gitu. Enggak. Malah turun demand-nya. Oh iya. Karena kan sekarang banyak orang-orang yang di PHK atau yang gajinya nggak diturunin atau yang dipotong gitu. Jadi mereka ya paling kalau nggak beli paling satu atau dua gitu. Biasanya orang-orang pada beli 5 potong, 6 potong gitu. Sekarang berkurang jadi cuma 2, cuma 3 gitu. Pertanyaannya kenapa orang bisa di PHK ya? Oh gimana kadang? Ya karena nggak ada perputaran ekonomi, Jan. Iya, maksud gue kenapa dia bisa PHK? Gue nggak ngerti sih konsepnya kayak gimana, cuman pasti dong dia punya qualifier sendiri gitu, peserta orang yang jadi PHK. Ya biasanya orang-orang yang di PHK itu kayak orang baru berapa bulan kerja. Oh, baru justru PHK ya? Ya, atau memang udah, atau apa ya, banyak juga sih yang kayak udah 7 tahun, 8 tahun, terus tiba-tiba di-cut gitu aja gitu. Karena perusahaan juga nggak punya. Iya sih, perputaran nggak ada. Iya, nggak punya perputaran juga gitu. Jadi gue bingung juga gitu kalau mau ngegaji lu pakai apa gitu kan. Cuman bagusnya sih yang di PHK ya dapat pesangon atau gimana atau apa-apa gitu. Nah, yang gue bingungin ada temen gue nih kerja di salah satu perusahaan bergerak di bidang perkipas anginan. Anu juga saya. Iya, yang buat inilah alat-alat rumah tangga kayak gitu. Iya. Dia malah sekarang jadi bingung. Pertama katanya dirumahin aja. Terus tiba-tiba beberapa hari kemudian bajunya disuruh, seragam-seragamnya katanya disuruh dikembaliin, terus ijazahnya dibalikin ke dia, terus ID card juga harus dibalikin. Anjir, bertahap gitu. Kayak gitu. Terus dijanjiin katanya abis lebaran dipanggil lagi gitu. Nah, terus temen gue malah mikirnya, anjir gue di PHK nih. Terus gue nanya dong, lu di PHK, lu dapat pesangon nggak? Enggak. Wah gila, ini mah kacau banget anjir. Terus ada satu teman gue lagi yang bilang, ya udah itu mah bisa dilaporin kali kayak gini. Ah udahlah, gue bilang gimana nanti aja lah gitu. Soalnya kan birokrasinya juga rada ribet kayak gitu. Gue kebayang kalau ini kejadian bener sampai katakanlah setahun. Mati suara lo, Ki. Suara lo mati. Nggak denger gue. Halo. Oke, sip. Nggak kebayang gimana tuh kalau sampai setahun. Ah gila, itu mah nggak kebayang banget sih, kayak nggak usah setahun dah, akhir tahun dah, sampai akhir tahun. Aduh jangan anjing, sumpah dah. Maksudnya gue nggak lulus kalau kayak gitu, gila lu. Sekarang aja gue masih di gue nih sebenarnya udah masuk tugas akhir nih. Birokrasinya gue udah lewatin lah semuanya. Terus belum ada panggilan gue dapet dospem kapan, bimbingan gue kapan. Oh iya, belum ada loh, seriusan. Tapi ini semester akhir loh berarti ya? Iya udah, tapi gue masih ada sisa 2 mata kuliah. Cuman gue bisa nyusun. Nah yang gue bingung ini gue nggak dapet pengumuman tentang dosennya kapan. Ya itu gue juga khawatir sih. Gue juga jadi bingung sendiri nih, gue lulus kapan nih kalau kayak gini nih. Kayak gitu. Sedangkan kemarin tuh sempat lah kampus gue tuh bermasalah dengan pengumumannya. Pengumumannya bilang katanya harus bayaran sekian sampai dari bulan April sampai Mei. Dan gue baca tuh OVAR tuh maksudnya. Iya, si OVAR itu. Dan itu dan itu harus dikumpulin katanya 15 April. Ngamuk lah. Nggak ada akhlak sih. Sekarang itu nggak ada akhlak sih. Sumpah, itu pengumuman bener-bener baru dikeluarin itu. Jadi itu gue baca sih, gue tahu. Itu ya. OVAR yang share di Instagram. Itu gue bilang, anjir orang nggak ada akhlak banget kampus. Masih buat narikin.
bahkan beberapa kampus ada regulasi yang mau dibalikin duitnya, ada yang dipotong pembayaran gitu. Ini lo ditagihin dan pada akhirnya ya mereka demo online lah istilahnya, demo online gitu atau aksi online. Terus akhirnya diselesaikannya katanya dikompensasi 100.000 untuk biaya kuota untuk kuliah online. Jadi didiskon lah gitu. Gue bilang, ya lu sekarang gue nggak pakai fasilitas lu nih, tapi gue disuruh bayar full ya kan. Gue malah pakai fasilitas dari rumah sendiri gitu. Kenapa nggak dipotongnya 50% kan kayak gitu. Kenapa cuman sekian apa ya? Kalau itu 1% apa berapa persen lah gitu. Tapi kebijakan itu masih berlaku? Apa udah baru berlaku? Dan gue bayaran full cuy kemarin. Tuh makanya gue udah kelar loh. Enggak. Maksudnya bulan ini gue full. Nah terus ya gue minta lagi lah uang gue. Apa namanya? Masih katanya sih katanya sih dialokasiin buat bulan berikutnya. Tapi nggak tahu bener nggak tahu enggak. Makanya gue pengen ngejar mereka lagi nih yang bawa duit gue itu. Kalau lu kampus berarti stop juga ya? Bayaran atau apa gitu? Oh, gue nggak tahu sih kalau kebijakan kalau masalah biaya, cuman gue belum bayar. Soalnya gue masih bisa bayar di akhir-akhir. Lu juga bisa kan ya di akhir-akhir? Bisa. Bisa nggak sih bayar? Nah, cuman gue nggak tahu sih kebijakan. Pokoknya gue sebelum UTS atau sebelum UAS. Oh, gue sebelum UAS. Gitu. Jadi kalau sebelum UTS belum ini lu nggak. Tapi lu nggak tahu tuh kebijakannya gimana tuh dikurangin ke atau segala macam. Seharusnya sih kalau punya rasa manusiawi harusnya dikurangin. Ya bener bilang lu kagak pakai fasilitas kampus, kagak ngapa-ngapain, masa ya harus masih full time juga. Nah cuman permasalahannya kan gue itu digeser Ki, makanya kalau saya nanya sama gue, lu sekarang ada pembelajaran apa? Nggak ada, karena waktu gue digeser. Yang tadinya gue harusnya semester ini kelar sebelum lebaran, jadinya gue malah justru digeser malah makin jauh lagi. Jadi gue lebaran di sini nggak libur. Nah itu nggak enaknya di situ. Iya sih. Emang sih sekarang gue nggak apa-apain, cuman gue digeser waktunya, jadinya mungkin salah satu alasannya. Kayaknya Ramadan nggak bakal seindah kemarin tahun-tahun lalu lagi aja nih. Ya sih. Kayak lu bukber gitu. Gue pertama kali nih kalau seandainya beneran terjadi kayak lebaran, gue pertama kali di luar. Pertama, yang kedua nggak sama keluarga, pertama kali banget. Sama Jan, gue juga. Pertama kali biasanya kan gue juga. Karena keluarga gue semua kan di Tasik, jadi gue bingung mungkin juga ke sana karena gue takut. Iya, di sisi lain gue takut juga sebenarnya. Iya. Pengen, cuman nggak berani gue. Tapi kan ada video call ini kan. Iya sih, untungnya orang-orang teknologi tuh pasti iya kan iya, ada untungnya. kan ada itu gitu. Aduh. Lu bisa bertahan dalam video call kayak gitu kan. Kita kayak gini kan apa ya? Susah. Lu biasanya juga gitu. Gue biasa juga nemenin abang gue nih kalau lebaran, nemenin ke Purbalingga sekarang kan ya nggak cuma kita doang sih, cuman pasti semuanya begitu. Cuman ya udahlah, ikutin aja dulu flow-nya, jangan bandel dulu aja. Ya wes lah, segitu aja kali ya. Oke. Tunggu dah part 2-nya. Ngantuk juga gue. Lu tidur dari jam berapa dah? Dari jam berapa tadi? Jadi jam. Lu terakhir kan WA gue tuh jam 12-an lah. 10 lah ya. Setengah 10 ya. Setengah 10 berarti setengah 11 di sini. Setengah 11 ya. Oh iya beda berapa jam sih? Sejam doang. Maksudnya gue setengah 5. Sekarang lu setengah 5 ya? Setengah 5. Ini tiduran gue. Benar dari setengah 3. Tidur Jan, lu nocturnal banget anjing. Parah, gue berubah banget Ki. Gak di Jakarta, gak di... Waduh, udah apa ya? Waduh, lifestyle banget Ki, nggak tahu kenapa. Atau baru bangun kelelawar anjing.
Ya emang ya lu ngerti lah alasannya kenapa kan. Iya, gue ngerti banget sih. Bukan untuk buka-buka Instagram lihat hanya Geraldine doang gue. Bangsa. Sama TikTok ya. Iya, ada hal yang dilakukan ya, jadi udah gitu berubah. Ya udah Jan ya. Thank you ya. Oke, siap. Udah nemenin Oke, Ki. apa namanya? Siap. Konten ini. Ini Next time lagi. Lu mau upload atau gue Lu yang aja. Lu aja ya. Iya. Gue sebenarnya kemarin message yang kemarin gue hapus itu Jan. Itu tuh gue mau kayak gini. Oh, yang oke. Yes, nih, ya. cuman Kirain apaan? Message. Gue nawarin ke teman gue lagi kan. Karena kan lu posisinya balasnya lama tuh di situ. Terus udah nawarin temen gue, terus pada akhirnya anjing gue sama temen gue nih. Karena temen gue udah ACC duluan kan, gue juga nggak enak kalau kita nabrak kayak gitu. Ya udahlah gue hapus aja lah. Yo, gampang lah, next time lagi lah. Siap, Jan. Thank you, Jan ya. Tapi jangan ngomongin corona. Siap, bro. Oke, siap. Oke, thank you, Ki. Ya. Yoi. Assalamualaikum. Selamat.